الحمد لله الغفار الذي جزى من شكر وغفر لمن تاب واستغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلك من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المقربين والأكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا معاشر الإخوان رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang beriman bertakwa kepada Allah ialah banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nikmat dunia, nikmat agama, dan nikmat akhirat. Kemudian perlu diketahui bahwa syukur terbagi menjadi tiga. Pertama, asyukur bil jinan, bersyukur dengan hati kita, dengan cara meyakini dan merasakan bahwa segala nikmat yang kita rasakan, baik nikmat agama, nikmat dunia, dan nikmat akhirat, semata-mata adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ketinggian pangkat dan jabatan kita, tapi semua yang ada pada kita semata-mata nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah. Sehingga ketika kita merasa dengan hati bahwa segala kelebihan yang Allah berikan ini dari Allah, maka akan timbul syukur yang kedua. Dengan apa? Yaitu perbanyak berterima kasih kepada Allah dan perbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu, rahasia mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktiru min alhamdulillah," perbanyaklah kalian, kata Nabi, mengucapkan kalimat Alhamdulillah, fa inna laka ainaini wa janahaini. Karena dari kalimat Alhamdulillah Allah ciptakan satu makhluk atau satu malaikat, yang malaikat atau makhluk yang Allah ciptakan dari kalimat Alhamdulillah ini mempunyai kedua mata dan kedua sayap. Tusalli fil jannah, yang makhluk atau malaikat yang tercipta dari kalimat Alhamdulillah ini memintakan rahmat kepada Allah di dalam surga. Tastaghfiru liqa'iliha ila yaumil qiyamah. Selain memintakan rahmat kepada Allah, malaikat atau makhluk yang tercipta dari kalimat Alhamdulillah juga memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian keunikan membaca kalimat Alhamdulillah yang lain bertutur sampai 3 kali. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin."
tidaklah seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, faqala alhamdulillah, lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, illa ada syukraha, kecuali dia telah memenuhi syukur daripada nikmat yang Allah berikan tersebut. Fa in qala kadzalika, dan apabila ketika kita diberi nikmat oleh Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah kedua kalinya, illa jaddadallahu lahu thawaban, maka Allah Ta'ala memperbaharui dan memperbaharui pahala dari Allah. Sudah mendapatkan nikmat dan mendapatkan pahala pula. Fa in qala kadzalika, apabila ketika seorang hamba mendapatkan satu nikmat dari Allah Ta'ala, entah nikmat agama, ternyata bisa ibadah kepada Allah, bisa sujud kepada Allah, bisa berkumpul dengan orang-orang baik, atau nikmat dunia ternyata sukses dagangannya, atau nikmat akhirat ternyata bisa beribadah sujud kepada Allah, kemudian bersyukur alhamdulillah kepada Allah 3 kali, ghafarallahu lahu dzunuba, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya kita keluar ke dunia tanpa membawa apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah, dari sperma yang hina-hina, kemudian dikeluarkan oleh Allah ke dunia dalam keadaan menangis, tak tahu apa-apa, sehelai pun tidak membawa harta apa-apa ke dunia. Yang Allah minta hanya satu kepada kita, banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tak tahu apa-apa. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan bagi kita as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Bahkan bukan cuma itu, Allah memberikan kita tangan sehingga bisa memegang, Allah memberikan kita urat sehingga kita punya kekuatan, Allah memberikan kita darah sehingga kita sehat, Allah memberikan kita kaki, memberikan kita kepala dengan isi-isinya, perut dengan isi-isinya, dan setiap pori-pori yang menempel di tubuh kita itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah berikan itu semua? Ingat, la'allakum tashkurun, agar kalian, kata Allah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur yang ketiga setelah dengan hati dan dengan lidah, yaitu asyukru bil arkan, bersyukur dengan anggota tubuh kita, bersyukur dengan harta jabatan kita, bersyukur dengan kepintaran dan kecerdasan kita, bersyukur dengan kemasa mudaan kita, dengan membawa itu semua dalam rangka memakmurkan bumi pertiwi yang Allah berikan kepada kita ini dengan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan di antara umat dan di antara masyarakat. Karena di antara nikmat terbesar, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ialah kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai saat ini telah berumur 78 tahun. Sehingga kita berpikir ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kakek dan nenek-nenek moyang yang luar biasa, yang berani berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia, agar kita sebagai anak keturunan mereka, sebagai anak cucu mereka merasa aman, merasa tenang kelak di kemudian hari, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ibadah kepada Allah tenang, sholat Jumat tenang, bermajlisan tenang,
Ingat, kita bersyukur kepada Allah. Kenanglah para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang bangsa. Karena di antara syukur kepada Allah yaitu berterima kasih kepada orang yang nikmat tersebut sampai kepada kita melalui orang tersebut. Sebagaimana kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa saja yang tak pandai berterima kasih kepada manusia atau makhluk yang dengannya Allah menyampaikan nikmat kepada kita, lam yashkurillah, maka dia, kata Nabi, dianggap tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ayo yang masih muda, syukuri nikmat masa mudamu. Cari ilmu Allah, cari ilmu agama Allah. Jangan sampai masa muda, anak-anak muda saat ini tidak bisa membaca Al-Quran yang merupakan firman Tuhanmu, merupakan pedoman hidupmu. Jangan sampai. Walaupun kita berpendidikan selain pendidikan agama, formal dari SD sampai S1, S2 atau jadi apapun, jangan sampai kita tak kenal baca Al-Quran. Jangan sampai kita buta kepada agama kita, karena setelah kita mati dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya sayang kepada kita, kita sendirian di kuburan. Maka amal kebaikan yang pernah kita laksanakan di dunia, baik dengan ilmu yang pernah kita cari, kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan di jalan Allah, atau dengan harta yang pernah kita infakkan, kita berkolaborasi yang kaya dengan ulama, dengan umara pemerintah, dengan orang-orang kaya-kaya yang dermawan, yang banyak harta, banyak uang, dan para ulama yang punya ilmu dalam rangka membangun masjid, membangun pesantren, membangun sarana-sarana agama untuk mencerdaskan umat. Itulah syukur harta yang Allah titipkan kepada kita. Begitu juga dengan jabatan-jabatan yang sekarang sedang Allah titipkan kepada kita. Karena kalau kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat jabatan, insya Allah tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi juga bisa kita turunkan ke anak keturunan kita sampai hari kiamat kita mati. Ternyata kita tanpa sadar banyak orang yang mendoakan kita karena kebaikan kita. Ingat, setiap kebaikan yang kita laksanakan di dunia, yang kita lakukan di dunia, bukan untuk orang lain, tapi hakikatnya kebaikan tersebut akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada orang lain. In ahsantum li anfusikum, kata Allah, jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Tetapi kata Allah, wa in ahsantum falaha, jika kita berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim, maka sesungguhnya kezaliman, keburukan dan kejahatan yang kita lakukan juga siksanya akan kembali kepada kita di kuburan dan di akhirat. Maka akhirnya mari kita banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah mengenai dosa dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Karena sehebat apapun orang ahli ibadah, pasti di celah-celahnya ada perbuatan dosa, apalagi orang yang tak ahli ibadah. Maka istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Banyak beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Tuhan kita adalah Zat yang Maha Pengampun dosa. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tua kita, para guru kita, anak keturunan kita, serta keluarga dan warga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah, serta banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpenting
Mudah-mudahan kita semua ketika sakaratul maut mati dalam keadaan membawa amal-amal soleh dan baik, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-tilawati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa rahmatun khairul rahim.